Berkunjung ke Museum Surabaya setelah direvitalisasi. Bagi yang belum tahu, museum ini ada di lantai 1 Gedung Siula Surabaya. Gedung cagar budaya yang kini difungsikan sebagai pusat pelayanan terpadu pemerintah kota Surabaya. Sebelum masuk, pengunjung wajib registrasi online. Tiket gratis dan museum dibuka setiap hari, pukul 8 pagi hingga 3 sore. Tutup hari Senin. Kalau sebelumnya kalian pernah berkunjung ke museum ini versi sebelumnya, memberikan kesan banyak barang yang dipamerkan. Sedangkan museum yang sudah direvitalisasi ini dan dibuka untuk umum sejak 6 Agustus tahun 2024 ini menampilkan kesan minimalis dan modern. Benda-benda peninggalan yang dipamerkan merepresentasikan sejarah perkembangan kota Surabaya dari tiap abad. Ini bongkahan peralatan yang digunakan masyarakat pada masa lalu yang telah ditemukan di lokasi-lokasi kuno di kota Surabaya. Gambaran sejarah yang terjadi sebagai cikal bakal Surabaya pun divisualisasikan ke dalam video animasi yang menarik. Barcode literatur juga disediakan agar dapat diakses pengunjung yang ingin mengetahui lebih lengkap sumber literasi yang dipamerkan. Menjelajahi museum yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi ini seakan membuat kita menjelajahi lorong waktu, mulai masa lalu hingga masa terkini. Dibagi mulai fase 1 masa cikal bakal kota Surabaya, hingga fase 5 Surabaya sebagai kota modern. Di setiap fase terdapat denah lokasi ruangannya. Juga terdapat barcode literatur yang bisa ditelusuri menggunakan Google Lens. Masa ketika Belanda menduduki Surabaya dan benda-benda peninggalannya juga menjadi daya tarik museum ini. Pun ketika Surabaya bertransformasi menjadi kota pelabuhan yang sibuk sebagai pusat perdagangan dari laut ke daratan. Dipamerkan pula sistem komunikasi yang digunakan di Surabaya.
Sidalet, salah satu alat bantu para arsitek Belanda dalam pengukuran, yang turut andil mendirikan bangunan-bangunan kokoh dan indah di Surabaya. Ditampilkan pula barang peninggalan dan sejarah ketika pendudukan Jepang. Tak heran jika Surabaya disebut kota pahlawan, karena jiwa pejuang yang tak pernah padam melawan kesewenangan bangsa asing yang menduduki Surabaya, sehingga warga Surabaya memiliki julukan Arek-arek Surabaya. Perubahan model transportasi di kota Surabaya pun dipamerkan dalam bentuk aslinya, pun juga dalam bentuk visualisasinya. Sungguh menarik. BEMO akronim dari becak motor dengan roda tiganya. Yang di tahun 80-an menjadi moda transportasi paling nyaman dan cepat. ANG Jawena di tahun 90-an menjadi moda transportasi penumpang sekaligus barang, yang tarifnya berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan supir. Tak luput pula perhatian kepada ragam budaya yang berkembang di masyarakat Surabaya. Turut dipamerkan beragam perangkat budaya, yakni wayang kulit, pakaian khas Surabaya, panggung boneka, alat tukar yang berlaku di Surabaya tiap masanya. Kuliner favorit semisal tahu campur, lontong balap, rujak cingur, lengkap dengan replika lapak penjualnya. Disediakan juga tribute bagi para tokoh yang berjasa. Di antaranya, tribute Bung Karno yang lahir dan bersekolah di Surabaya. Para musisi asal Surabaya yang berkiprah di kancah nasional hingga internasional.
Begitupun pemimpin Surabaya dari masa ke masa. Sesi terakhir yang paling menarik. Berfoto bersama Wali Kota Surabaya, Ari Cahyadi, menggunakan teknologi AR, Augmented Reality. Nah itu konfirmasi. Nah itu nanti ada scan-nya untuk unduh foto. Hasil fotonya pun bisa kita simpan setelah scan barcode yang tertera di layarnya. Diunduh. Sudah difoto. Ini hasilnya. Siap-siap, 3, 2, 1. Konfirmasi. Nah itu di-scan. Nah, menarik kan? Yuk agendakan liburan ke sini.